warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 kajian sastra akan menjelaskan tentang penjelasan simbolisme religius dalam novel Kuba. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya dulu. Yang pertama ada Mbak Rizka, ada Mbak Risma, yaitu Rifa, Mbak Resti, Mbak Taras, dan Mas Tibi. Untuk materi yang pertama yaitu semiotik C.S. Peirce. Jadi istilah semiotik ini diperkenalkan oleh linguis Amerika yaitu Charles Sanders Peirce. Semiotik ini merupakan istilah lain dari semiologi yang digunakan di negara-negara berbahasa Inggris. Sedangkan semiologi ini digunakan oleh negara-negara berbahasa Prancis. Secara umum, semiologi dan semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Peirce mengemukakan bahwa tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Sesuatu yang pertama merupakan aspek konkret atau yang dapat dicerna panca indera, yang kemudian setelah melalui proses mewakili sesuatu, kedua yang terdapat dalam kognisi manusia. Proses pemaknaan tanda versi Peirce ini melahirkan 3 jenis tanda, yaitu icon, indeks, dan simbol. Jadi icon itu adalah tanda yang didasarkan pada hubungan kemiripan atau tiruan, baik kemiripan bentuk seperti peta dan lukisan relais atau kemiripan tahapan seperti pangkat militer. Selanjutnya indeks. Indeks adalah tanda yang dibangun pada hubungan yang mempunyai jangkauan eksistensial atau keterkaitan, seperti tingkah laku manusia yang menunjukkan indeks sifat-sifatnya. Selanjutnya simbol. Simbol atau lambang merupakan tanda yang didasari atas konvensi masyarakat seperti bahasa, rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu simbolisme religius dalam novel Kuba. Novel Kuba ini kental dengan ajaran-ajaran Islam. Keempat komponen yang membangun sistem religius dalam novel Kuba ini tergambarkan dengan jelas, terutama yang menyangkut emosi keagamaan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Aspek ritus atau upacara juga dapat ditelusuri dalam novel ini, walaupun tidak sebanyak dan segamblang kedua aspek sebelumnya. 4 komponen yang merupakan aspek religius dalam novel Kuba direpresentasikan dalam nama tokoh, desa, dan unsur bangunannya. Dan ketiga hal ini disimbolkan pada tokoh Karman, Haji Bakir, Kastagetek, Pageten, dan Mbahnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Resti. Yang selanjutnya yaitu Karman, dimensi kemuliaan manusia. Nama Karman ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu karoma yang berarti mulia, agung, dan berharga. Karman ini adalah tokoh utama dalam novel Kuba. Ia digambarkan sebagai tokoh yang mengalami fluktuasi emosi keagamaan yang sekaligus berimbas kepada perilaku religiusnya sendiri, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Kondisi ini disebabkan oleh 2 aspek kejiwaan Karman. Yang pertama yaitu fase masa anak-anak, masa dewasa, dan masa tua. Lingkungan yang fase kedua ini adalah masa pengelolaan emosi keagamaan Karman saat menginjak dewasa. Kegelisahan ini mengantarkannya sampai pada tahap penolakan dan pengingkaran atas keberadaan Tuhan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Suryo. Potret gambar
keberadaan manusia oleh kasta getek. Di saat Karman selalu menggunakan jargonnya, yaitu jargon agama yang sebagai candu dan sebagai tempat pelarian untuk melarikan diri oleh aparat, ideologi komunis dibenturkan oleh seorang nelayan kecil dengan kapal sebuah rakit bambunya, yaitu si Kasta Getek. Kasta Getek adalah seorang penganut komunisme yang dari golongan bawah. Dalam teks tersebut juga disebutkan bahwa pada saat penjajahan atau pasca penjajahan, agama dijadikan candu oleh banyak orang dan terjadilah pergesekan antar kedua golongan, antara non agama atau komunis tadi dan golongan yang beragama, entah itu agama Yahudi, Hindu, Islam maupun Protestan. Dan mereka jika tidak sepakat akan dianiaya oleh golongan komunis. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah Haji Bakir, perpaduan religius, kapitalis, dan sosialis. Jadi Haji Bakir ini memahami nilai-nilai spiritual haji dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjadikan beliau menjadi seorang tokoh agama yang dihormati. Selain aspek keagamaan, Haji Bakir ini juga dikenal dalam sisi duniawi sebagai seorang pengusaha yang kaya raya dengan hasil pertanian yang melimpah. Karman juga sempat meragukan Haji Bakir sebagai seorang prototipe kapitalis yang mengeksploitasi kaum lemah. Karakter Haji Bakir ini menggambarkan antara agama, kapitalis, dan sosialis. Di sini ia menunjukkan bahwa seseorang yang taat beragama dapat tetap memiliki kekayaan dan mengambil bagian dalam kepedulian sosial tanpa menjadi kapitalis yang tidak adil. Keberagaman karakter ini juga membangun gambaran desa Pegaten sebagai komunitas yang tidak hanya memiliki nama, tetapi juga memiliki nilai-nilai religius dan sosial yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risma. Poin selanjutnya yaitu Pegaten dimensi religius sosial. Pegaten tersebut merupakan latar belakang yang menjadi tempat peristiwa terjadinya interaksi antara para tokoh dalam novel Kuba. Kemudian yang kedua yaitu Pegaten menyimpan makna yang berhubungan dengan tragedi 1965, yang dimana pada tragedi tersebut itu terjadi tragedi G30 SPKI. Terdapat banyak komunisme yang melatar belakang yang menyimpang dengan agama. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat desa Pegaten memiliki karakter pemaaf dan mempunyai jiwa kebersamaan yang tinggi. Jadi masyarakat Pegaten tersebut memiliki jiwa yang pemaaf karena pada cerita tersebut kan menceritakan tentang seorang tokoh utama yang bernama Karman yang kalau nggak salah itu tergabung dalam komunisme atau G30 SPKI tersebut. Nah terus dia itu dikucilkan, kemudian dia kembali lagi ke desa tersebut, Pegaten tersebut, kemudian tetapi masyarakat desa Pegaten tersebut tetap memaafkan Karman, dan disitulah masyarakat tersebut dijelaskan dalam cerita tersebut bahwa memiliki jiwa yang pemaaf dan memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi. Dan poin selanjutnya yaitu stasa religiusitas. Nah, proses pembuatan kubah masjid yang dilakukan Karman merupakan tanda akan kesadaran Karman dalam mengarungi kehidupan dengan perpaduan teknik estetika dan keterampilan. Jadi si Karman tersebut yang merupakan tokoh utama memiliki jiwa atau kreativitas arsitektur yang baik, sehingga dia dapat diterima oleh masyarakat tersebut karena pada dasarnya masyarakat tersebut itu sedang membangun masjid dan sangat membutuhkan jasa Karman. Karena itu dia diterima dengan baik oleh masyarakat desa Pegaten. Kemudian kubah yang menjadi mahkota tempat suci umat Islam. Jadi kubah itu memiliki simbol mahkota tempat suci umat Islam. Dan yang ketiga yaitu kubah merupakan manifestasi dari kesempurnaan jiwa seorang manusia.
Kemudian kubah juga diibaratkan sebagai kesempurnaan jiwa seorang manusia. Jadi kubah kan kayak tahta tertinggi dari sebuah bangunan. Nanti diibaratkan sebagai kesempurnaan jiwa seseorang yang memiliki jiwa yang suci. Sudah. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari artikel simbolisme religius dalam novel kubah. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, presentasi dari kelompok 3 kami akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.